Tuhan, hanya Engkaulah yang kami yakini, yang sanggup memulihkan kami, memberkati hidup kami. Pada saat sore malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang turun atas kami masing-masing, menerangi pikiran dan hati kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya sangat bersuka cita sekali, saudara. Ada lagu-lagu lama, ya, itu lagu Pentakosta jadul. Ya. Saya kalau nyanyikan lagu yang seperti Bukor itu, saya ingat di gereja saya dulu. Nyanyinya ya itu karena orang-orang tua, ya. Dia peliharaku, dia peliharaku. Mungkin ada ibu-ibu yang dari gereja Pentakosta yang dulu mungkin masih ingat ya lagu-lagu seperti itu. Dan juga ada lagu yang aneh, ya, Gandol Gusti. Nah, ini lagu aneh. Kenapa di gereja jarang dinyanyikan? Apalagi di gereja kita, Gandol Gusti. Oh, Gandol Gusti itu gantung. Jadi hidup kita itu gantung kepada Tuhan. Kalau kita lepas dari Tuhan, akan jatuh. Makanya kita harus gandol Gusti. Rino wengi, awan bengi, siang malam kita harus gandol Gusti. Haleluya. Karena Gusti Yesus Kristus itu adalah gembala kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23, ya. Sangat tidak asing, saudara-saudaraku. Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik, ya. Di sana firman Tuhan diberi perikop, Tuhan gembalaku yang baik, ya. Ya, Tuhan gembalaku yang baik. Ini adalah pengakuan dari Daud. Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua, ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudaraku, kita ketahui ya, Daud itu adalah seorang raja yang besar di Israel, ya. Dan kita mungkin belum pernah mendengar, atau sebagian dari kita pernah mendengar bahwa Daud ini memiliki latar belakang bukan dari orang yang berada, ya. Daud ini adalah keluarga, ya, yang terdiri dari seorang sederhana, dan Daud sendiri adalah seorang gembala domba. Dan dombanya juga tidak banyak, saudara-saudara, ya. Bahkan ketika Samuel kalau tidak salah mau diutus oleh Tuhan untuk mencari raja untuk menggantikan Saul, dia datang ke rumah bapak dari Daud, Isai ini, ya. Dan anak-anaknya yang ganteng-ganteng itu, saudara-saudara, dari saudara-saudara Daud ini, ya. Daud ini kan, ya, orangnya agak jelek gitu, ya, agak jelek, pendek gitu, ceritanya itu seperti itu. Anak-anak Isai, saudara-saudara Daud ini semua ditunjukkan kepada Samuel, ya, ditunjukkan. Memang orangnya gagah-gagah, ganteng-ganteng. Kalau jadi raja cocok ini. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat dedek piadek kalau bahasa Jawanya. Orang, ya. Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat hati Daud. Jadi walaupun Daud ini bukan orang yang gagah, tapi dia itu orang yang pendek, tetapi hatinya ini berkenan di hadapan Tuhan.
Ini saudara-saudaraku yang dicari oleh Tuhan. Dan saya berdoa semoga setiap kita, hati kita diperkenan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan Daud ini dalam pengalamannya sebagai seorang gembala, tentu dia menghayati kehidupannya. Bagaimana dia sebagai gembala harus menggembalakan dombanya. Dan kemudian hari, saudara-saudara, bahwa Daud ini ditabis oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Dan di sini saudara, sebagai seorang raja, Daud ini hidupnya bukan kok enak, ya, enggak. Daud ini walaupun dia biji mata Tuhan, kekasih Tuhan, hatinya yang berkenan kepada Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Sorok, ya. Menjadi raja dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Menjadi raja dia harus dikodeta oleh anaknya. Banyak masalah. Dan Daud ini punya kelemahan, saudara-saudaraku. Dia tidak bisa ngatur anak sebenarnya. Jadi dia harus lari minggat, takut dengan anaknya. Tetapi Tuhan sangat berkenan hati Daud. Walaupun Daud memiliki kelemahan seperti itu, tetapi hatinya tetap gandol Gusti. Hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Hatinya tetap bergantung kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menunjukkan dosanya, dia jujur, dia sadar, dia mengakui. Inilah saudara-saudara yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara ketika Daud mengalami kehidupan yang kadangkala timbul tenggelam, dia menghayati bahwa ada satu pribadi dalam pengalaman hidupnya bahwa Tuhan itulah gembalanya. Ya. Di dalam Mazmur 23 ini, Daud menggambarkan dengan jelas bahwa keadaan hidup manusia dapat berubah-ubah. Padang hijau bisa berubah menjadi gurun yang gersang. Bahkan kadangkala suasana hidup yang nyaman, posisi tinggi, kadangkala Tuhan izinkan kita bisa turun dalam satu lembah yang mengerikan, lembah yang begitu kelam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud ketika ia dalam posisi dalam lembah kekelaman, dia dikatakan bahwa dia tetap berjalan bersama Tuhan. Dan dia tetap tidak takut walaupun menghadapi seperti itu. Walaupun kenyataannya takut. Tetapi dia memiliki keyakinan tetap berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, Daud ini sebagai seorang raja tentu ya bergelimpang dengan segala macam kecukupan materi. Tetapi walaupun begitu, saudara-saudara, Daud ini seperti yang saya katakan tadi, dia juga mengalami hal yang sangat begitu berat. Daud bisa dengan mungkin sekali waktu dia dengan tenang tidur di kasur yang empuk, ya pada konteks zaman itu bisa dengan tenang merasakan berkat Tuhan yang besar dalam kerajaannya. Tetapi di sisi lain dia juga mengalami hal-hal yang sangat begitu pahit di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang keempat, di sisi lain dia merasakan bagaimana Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau, yang melambangkan kemakmuran, kecukupan. Apa yang kita punya Tuhan sediakan, apa yang kita perlukan kadang-kala Tuhan sediakan. Daud merasakan itu. Bahkan Daud merasakan bagaimana dibimbing oleh Tuhan ke air yang tenang. Ia disegarkan jiwanya. Ia dituntun di jalannya yang benar oleh karena namanya. Dia merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh baik di dalam hidupnya. Tetapi ketika Daud diizinkan turun di dalam lembah yang gelap, bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut itu apa, saudara-saudara? Bayang-bayang maut itu yang dalam pikiran ini seperti tidak ada harapan lagi. Tidak tahu jalan apa yang harus kuhadapi ketika aku harus menghadapi masalah yang berat ini. Ini bayang-bayang maut, seperti tidak ada hari esok, tidak ada harapan. Tetapi Daud di sini dikatakan bahwa dia tidak takut, dia tetap berjalan bersama Tuhan. Bahkan dia dikatakan di sini gadanya, tongkatnya memberikan penghiburan ketika dia dalam lembah kekelaman. Saudara-saudaraku mungkin di sini pernah mengalami hal serupa yang dialami oleh Daud. Tetapi apakah kita bisa menghadapi dengan cara dan sikap yang sama seperti Daud ini?
Ketika Daud dibaringkan dalam rumput yang hijau, ya, dituntun dalam air yang tenang, oh Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh memberkati. Tuhan itu Tuhan itu luar biasa. Karena aku dibaringkan di dalam padang yang berumput hijau. Tetapi ketika Daud harus berjalan dalam lembah kekelaman, apakah Daud juga berkata bahwa Tuhan itu Apakah Daud berkata bahwa Tuhan itu baik? Saya jamin kalau menurut kitab suci, iya. Tetapi sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kadangkala Tuhan itu sesuai dengan gambaran kita. Tuhan itu kadangkala sesuai dengan hasil imajinasi dari apa yang kita alami. Ketika kita makmur, oh Tuhan itu sungguh-sungguh memberkati hidupku. Ketika kita lihat, oh Tuhan kau baik, kau memberikan kesehatan. Ketika kita tidak mengalami kekurangan, oh Tuhan kau Yehova Jireh, engkau memberikan kecukupan dalam hidupku. Engkau sungguh baik, Tuhan yang baik. Tetapi bagaimana ketika Tuhan memperhadapkan kita, mengizinkan kita turun dalam lembah yang kekelaman? Seperti tidak ada harapan. Sakit nggak sembuh-sembuh. Persoalan terus datang bertubi-tubi. Dapatkah kita berkata, oh Tuhan kau sungguh baik? Alasan apa yang dapat kita katakan ketika kita mengalami kesulitan dengan tetap berkata Tuhan itu baik? Di mana kebaikan Tuhan itu? Seringkali saudara, Allah yang tidak berubah itu dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya berubah dalam pikiran kita. Kadangkala dalam pikiran kita, angan-angan kita, pemahaman kita, Tuhan itu baik kalau keadaanku baik. Tuhan itu jahat, super tega. Kalau aku sakit nggak sembuh-sembuh. Tetapi pengalaman membuktikan banyak anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan, walaupun mereka mengalami cobaan hidup, mengalami kesakitan, mengalami berbagai macam persoalan, dia tetap bertahan. Dan itu menunjukkan bahwa dia tetap mengakui, memandang bahwa Tuhan itu baik, walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan memelihara Daud ketika Tuhan juga mengizinkan dia harus menghadapi lawan-lawannya. Bahkan di sini keadaan seperti itu pun Tuhan masih pelihara Daud. Di sini dikatakan pialaku penuh melimpah. Dia memberikan hidangan kepada Daud. Artinya bahwa Tuhan itu memelihara walaupun keadaan begitu sulit, saudara-saudara. Memang kadangkala kita sebagai manusia itu, saudara-saudara, kadangkala kita itu bisa lepas ya. Bisa lepas karena memang keterbatasan kita. Kadangkala saat kita sudah menemui jalan buntu dan sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, bahkan kita berdoa pun sudah sulit kehabisan kata-kata. Namun sebenarnya masih ada satu hal yang harus kita lakukan. Berdiam diri di hadirat Tuhan. Karena justru dalam kondisi yang sungguh-sungguh hancur, yang sungguh-sungguh begitu gelap dan tidak memungkinkan kita untuk dapat berkata-kata dalam doa, namun ketika kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang bertahta di dalam hati kita. Kitab Yesaya dikatakan bahwa di mana Tuhan itu berada. Memang Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia juga tinggal di dalam hati mereka yang hancur, hati mereka yang remuk, hati setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kegelapan hidup. Anak-anak Tuhan yang tetap yakin dan percaya walaupun masalah datang bertubi-tubi, namun tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang gelap? Percaya? Ayo kita latih iman kita pada saat hari ini. Bahkan di sini dia kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Satu keyakinan yang sangat begitu kokoh dalam setiap situasi, konteks hidup, dalam posisi tinggi, posisi rendah, dalam situasi bahagia, bahkan situasi sedih, dalam situasi sehat, dalam situasi sakit. Dia tetap percaya kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, belas kasih Tuhan tetap menyertai seumur hidupku. Haleluya.
Ayat terakhir dikatakan bahwa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana kita mau mengartikan firman Tuhan ini, saudara-saudara? Kalau Daud mengatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikutku seumur hidupku, artinya sampai mati, sampai Tuhan ambil hidupnya, sampai Tuhan panggil dia kembali, saudara-saudara, maka ketika ia tiba di rumah Bapa, di sini dikatakan, ia katakan, aku tetap tinggal ya sepanjang masa di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Di dalam dunia ini, dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Dia tetap menyertai kita, memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi di dalam dunia yang akan datang, kita diberi jaminan untuk diam bersama Tuhan di surga. Sebab kalau saya artikan firman Tuhan ini secara literal, saudara-saudara, maka ya mau tidak mau ibu-ibu di sini, saudara-saudaraku semua, harus berkomitmen sungguh-sungguh. Setiap Kemis kudu datang. Sing di bojo bojone dijak. Sing di anak lanang dijak ben enek lanange. Kalau minggu juga demikian, harus berkomitmen. Datang setiap minggu, diusahakan ojo bolos. Ya, karena apa? Ada satu pujian lagu Jawa yang dikatakan, ngabektimu apa ya mung dina minggu ora. Nggih, sinten sing nate mirengaken lagu menika? Kita di GKJW. Ngabektimu apa ya mung dina, ambekanmu apa ya mung dina minggu ora mendino. Ambekan napas kita itu setiap hari. Lah kita disuruh ke gereja itu ndak setiap hari. Nyuwun sewu Bapak Ibu Saudara. Saya ya kasihan kalau ibu-ibu setiap hari ke gereja, nanti ya belum ngurus itu. Kadang-kadang saya juga salut sama Bu Cornelius, Bu Nini, Bu Nana sekarang ini lagi pensiun, ngikut sana, ikut sini. Kadang-kadang semoga Tuhan berikan ketekunan yang lebih terus menerus. Seperti Daud katakan, kebajikan dan kemurahan Tuhan tetap mengikuti sepanjang masa. Entah dalam bagaimana keadaan kita, kita percaya Yesus Gembala baik, Yesus tetap baik. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, sekalipun aku dalam lembah yang kelam. Kita percaya, saudara-saudaraku, bahwa ketika dalam lembah kelam pun Tuhan memegang kita. Kita percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan tetap memberkati, menyertai hidup kita. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekali lagi, sekalipun. Ini biar menjadi komitmen kita pada malam hari ini. Kita boleh diberkati dengan kekuatan dari firman Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah, sedetik pun Tuhan tak meninggalkan kita. Ia beserta kita. Amin, haleluya. Sekalipun badai terpandang menerpa,
Tuhan, sebab Kau. Serukan dengan kuat di hadirat Tuhan, aku percaya, aku percaya. Inilah Tuhan kepercayaan kami di hadapan-Mu. Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita sembah Dia, haleluya. Domba-Mu ini ya Tuhan, domba-domba kecil-Mu, kawanan-Mu sendiri yang Kau tebus, Kau selamatkan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita serukan, aku percaya. Haleluya. Aku percaya, amin, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, amin. Diberkati Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, haleluya. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah Kau, Yesus. Nanti Ibu Nini boleh berdoa untuk setiap firman yang boleh kita dengar. Haleluya, haleluya. Terima kasih berhati. Glory, glory. Kami merasakan berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Lewat taburan firman-Mu saat malam Glory, haleluya. yang boleh mengingatkan setiap Yesus, Yesus. yang boleh mengertikan setiap kami Haleluya, bahwa Engkau Allah haleluya. yang luar biasa. Amin ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah berubah. Amin ya Tuhan. Kami yang senantiasa Yesus, berubah. benar ya Tuhan. Ampun kami. Iman kami yang senantiasa Haleluya, haleluya. rasa percaya kami yang senantiasa Oh Tuhan Yesus. oh haleluya meragukan Engkau Yesus, haleluya, haleluya. di saat menghadapi segala hal Ya yang menekan Tuhan, hidup kami. terpuji nama-Mu. Glory, glory. Rasanya kami tidak bisa melihat kasih kemurahan. Benar ya Tuhan.
Ampunilah kami, Yesus. Ampuni setiap Amin. kelemahan. Karya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa. Haleluya, haleluya. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Glory, glory, glory. Tanpa kasih anugerah yang Ya daripada Tuhan. Haleluya, kami tidak bisa haleluya. menyebut Engkau sebagai Bapa. Benar ya Tuhan. Tapi karena Ampuni kasih setiap Tuhan, kami. Engkau yang senantiasa Haleluya, mengingatkan haleluya. kami. Engkau yang senantiasa Ya mengasihi Tuhan. kami. Amin. Tanpa melihat kelemahan Glory, kami. glory, haleluya. Tanpa melihat siapa kami. Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih. Engkau tetap memilih kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang senantiasa hari demi hari mengingatkan Haleluya, kami. haleluya. Untuk kami boleh tetap percaya Terima kepada kasih ya Tuhan. melewati segala hal yang Kau izinkan terjadi dalam Yesus, hidup kami. Yesus. Kami boleh tetap melihat kasih Benar ya Tuhan. Engkau yang selalu hadir. Amin. Engkau yang selalu ada. Amin ya Tidak Tuhan. pernah sedetik pun Haleluya, meninggalkan kami. haleluya, haleluya. Saat kami ada di lembah yang Oh, hijau, haleluya. air yang tenang, Kau tetap ada yang bersama menyejukkan dalam kami. kehidupan Yesus. kami. Jangan biarkan kami terlena, Benar ya Tuhan. tapi biarlah kami boleh senantiasa mensyukuri setiap hal yang Kau beri dalam Benar ya Tuhan. Haleluya, baik itu haleluya. sukacita, duka cita, Glory, glory. mungkin kelemahan tubuh, permasalahan yang ada dalam hidup ini. Ya Tuhan, tolong. Kami percaya Benar ya Tuhan. gadamu dan tongkatmu yang senantiasa hadir, Amin, amin. memberikan setiap kami kekuatan, Amin. sehingga kami boleh dan mampu melewati segala hal Haleluya, bersama-sama haleluya, dengan haleluya. Terima kasih. Terima Bapa. kasih, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Terima boleh kasih. menguatkan Ucap setiap. syukur kepada Biarlah lewat firman-Mu boleh menjadikan Haleluya, tonggak dalam hidup kami. haleluya, haleluya. Kami boleh belajar setiap hal. Glory, glory, glory. Terima kasih Bapa. Engkau juga mengurapi hamba Haleluya, saudara Kristio yang sangat haleluya, percaya Yesus. untuk membagikan Terima firman-Mu kasih. buat setiap kami. Yesus. Engkau memberkati kehidupannya, Berkatilah setiap pelayanannya. kami. Biarlah kehendak dan rencana-rencana Haleluya, yang terjadi dalam haleluya, setiap haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan Dalam kami, nama Yesus. Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh mendapat berkat Tuhan yang luar biasa ya, ibu-ibu ya. Memang tidak mudah. Kalau di saat kita nyaman, kita boleh bisa bersyukur Tuhan itu baik. Tetapi di dalam saat kita terpuruk, di dalam keadaan kita sakit, bahkan kadang-kadang tidak akan pernah ada jalan di dalam setiap pergumulan kita. Kita mau belajar Tuhan itu baik. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Berkat Tuhan, firman Tuhan malam hari ini yang boleh menguatkan dan boleh menyegarkan Bapak, Ibu, dan saya. Kiranya firman Tuhan ini tetap terus menuntun, membimbing kita. Amin. Dan kita mau boleh tinggal diam sepanjang masa di dalam rumah Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Kris mewakili jemaat Tengger. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam setiap pelayanannya.